Contoh menghitung, melaporkan, dan bukti potong PPh pasal 15. Pertama, cara menghitung PPh pasal 15. PT AAA adalah perusahaan pelayaran dalam negeri yang bergerak dalam jasa penyewaan kapal. Tanggal 10 Januari 2020, perusahaan ini melakukan kontrak dengan PT BBB untuk mengangkut bahan baku pembuatan kertas dari Lampung, Banten. Nilai yang tertera dalam kontrak adalah sebesar 100 juta rupiah dan telah dibayar pada 30 Januari 2020. Pada Maret 2020, PT AAA menandatangani kontrak dengan PT CC berupa persewaan kapal untuk mengangkut minyak. Nilai sewa yang disepakati adalah 300 juta rupiah dan telah dibayar pada tanggal 20 Maret. Lanjutan. Pertama, atas penghasilan PT AAA dari PT BBB terhutang PPh sebesar 1,2% dari peredaran bruto. PPh pasal 15 sama dengan 1,2% kali 100 juta rupiah sama dengan 1.200.000. Kedua, penghasilan PT AAA dari PT CC tidak termasuk dalam Undang-Undang Pajak penghasilan pasal 15 karena termasuk dalam pengertian sewa. Oleh karena itu, termasuk dalam pajak penghasilan pasal 23 terbaru sebesar 22% dan dipotong oleh PT CCC. PPh pasal 23 sama dengan 2% kali 300 juta sama dengan 6 juta. Kewajiban PT BB sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 15 adalah memotong PPh pasal 15 atas pembayaran jasa bersangkutan bahan baku kertas sebesar 1.200.000 serta membuktikan bukti potong kepada PT AAA. Selanjutnya, menyetor pajak penghasilan yang sudah dipotong ke kas negara melalui kantor pos atau bank yang sudah ditunjuk Kementerian Keuangan paling lama 15 Februari 2020. Yang ketiga, menyampaikan SPT masa PPh pasal 15 masa pajak Januari 2020 paling lama 25 Februari 2020. Contoh perhitungan PPh pasal 15 untuk perusahaan pelayaran dalam negeri. Perhitungan pajak penghasilan pasal 15 atas penghasilan sewa kapal milik perusahaan dalam negeri. PT BBB membayar atas sewa kapal kepada PT CCC sebesar 50 juta. Penghasilan sewa kapal sebesar 50 juta. Tarif PPh pasal 15 1,2%. PPh yang harus dipotong sama dengan 50 juta dikali dengan 1,2% sebesar Rp600.000. 2. Cara melaporkan SPT masa PPh pasal 15. Pelaporan SPT masa PPh pasal 15 oleh wajib pajak selaku pemotong pajak dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah penyotoran pajak atau terutangnya imbalan atau nilai pengganti. Oleh karena itu, pelaporan SPT masa pajak penghasilan pasal 15 ini juga harus dilakukan melalui e-Bupot unifikasi. Anda hanya tinggal menggantinya ke pengisian sesuai PPh pasal 15. Contoh menghitung, melaporkan, dan bukti potong PPh pasal 22. PT AA berkedudukan di Kota Jakarta menjadi pemasok alat-alat tulis kantor untuk Dinas Pendidikan Kota Bogor. Pada tanggal 1 Agustus 2022, PT AA melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP dengan nilai kontrak sebesar 20 juta. Nilai sudah termasuk PPN. Maka perhitungan PPh pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor adalah: nomor 1, diketahui nilai kontrak termasuk PPN sebesar 22 juta. 2. DPP dalam kurung 100 per 111 kali dengan sebesar 22 juta bernilai 19.819.890 rupiah. 3. PPN dipungut 11% dari DPP sebesar 2.180.180 rupiah. 4. PPh pasal 22 yang dipungut
1,5% kali dengan 22 juta sebesar Rp330.000. Jadi, besaran pajak penghasilan pasal 22 yang dipungut Dinas Pendidikan Kota Bogor sebesar Rp330 juta. Karena PPh pasal 22 sama dengan 1,5% kali harga pembelian tidak termasuk PPN. Perlu diketahui, atas pembelian barang yang dananya berasal dari belanja negara atau belanja daerah yang dikecualikan dari pungutan pajak penghasilan pasal 22 adalah: yang pertama, pembayaran atas penyerahan barang bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah dengan jumlah kurang dari Rp1 juta. Yang kedua, pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum atau PDAM dan benda-benda pos. Yang ketiga, pembayaran pencairan dana jaring pengaman sosial oleh kantor perbendaharaan dan contoh menghitung, melaporkan, dan bukti potong PPh 23. Perhitungan PPh pasal 23 atau atas dividen, Pak Klik menerima royalti atas hak yang digunakan sebesar Rp10 juta. Berapa besar pemotongan PPh pasal 23 atas royalti yang diberikan pada Pak Klik? Maka jumlah PPh yang harus dibayarkan adalah sebesar 15% dikali dengan Rp10 juta sama dengan Rp1.500.000. Tarif PPh pasal 23 atas royalti sama dengan 15%. Besar royalti sama dengan Rp10 juta. Besar pemotongan PPh pasal 23 atas royalti sama dengan 15% dikali dengan Rp10 juta sama dengan Rp1.500.000. Jadi, besar pemotongan PPh pasal 23 atas royalti yang diterima Pak Klik sebesar Rp1.500.000. Berikut tahapan langkah-langkah lapor PPh 23 online di e-Bupot Klik Pajak. Persiapkan SPT. Langkah pertama sebelum dapat melaporkan SPT masa PPh pasal 23 dan 26 adalah dengan mempersiapkan SPT-nya melalui posting SPT. Berikut langkah-langkah melakukan posting SPT. Yang pertama, pada halaman daftar SPT masa PPh 23, klik posting SPT. Yang kedua, pada pop-up posting SPT, tentukan masa atau tahun pajak dan pembetulan SPT yang ingin dipersiapkan, lalu klik posting SPT masa PPh pasal 23 dan 26. Klik posting SPT. Yang ketiga, setelah proses posting selesai, maka akan muncul SPT di daftar SPT dengan masa atau tahun pajak dan pembetulan yang diinput sebelumnya dengan status belum dilengkapi. Yang keempat, informasi di tabel daftar SPT menunjukkan data singkat mengenai SPT berupa masa atau tahun pajak, pembetulan, jumlah PPh 23 dan 26, kurang disetor, dan status SPT-nya. Dan yang kelima, apabila status SPT-nya belum dilengkapi, berarti ada bukti pembayaran yang belum atau kurang diinput ke dalam SPT tersebut sebelum siap untuk dilaporkan. Contoh menghitung, melaporkan, dan bukti potong PPh pasal 4 ayat 2. PT OK Indonesia menyelenggarakan penarikan hadiah undian atas kupon-kupon yang telah dikirimkan oleh pelanggannya dengan hadiah senilai Rp 100 juta. Dalam penarikan undian tersebut, nama Budiman muncul sebagai pemenang hadiah undian. Bagaimana penghitungan pajak penghasilan PPh pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian yang harus dipotong oleh PT OK Indonesia? Jawaban, PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh PT OK Indonesia adalah 25% kali Rp 100 juta tambah dengan 25 juta. Cara menyetorkan dan melaporkan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Yang pertama,
Penghasilan yang diterima oleh wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto atau omset tertentu disetorkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Sementara untuk pelaporannya, apabila sudah validasi NTPN, maka wajib pajak tidak perlu lapor lagi. Kedua, PPh pasal 4 ayat 2 berupa bunga, deposito, tabungan, dan diskonto SBI disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak. Yang ketiga, PPh pasal 4 ayat 2 berupa transaksi penjualan saham disetorkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penjualan saham. Sementara dilaporkan paling lambat tanggal 25 setelah bulan terjadinya penjualan saham. Yang keempat, PPh pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian disetorkan paling lambat tanggal 10 berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak dan dilaporkan paling lambat 20 hari setelah berakhirnya masa pajak. Yang kelima, PPh pasal 4 ayat 2 atas persewaan tanah dan atau bangunan disetorkan paling lambat tanggal 10 untuk pemotong pajak atau tanggal 15 untuk wajib pajak pengusaha sewa bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak, serta dilaporkan paling lambat 20 hari setelah berakhirnya masa pajak. Yang keenam, PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi disetorkan paling lambat tanggal 10 untuk pemotong pajak atau tanggal 15 untuk wajib pajak jasa konstruksi bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Sementara untuk pelaporannya adalah paling lambat tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak. Selanjutnya, ini merupakan bukti potong dari pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, pasal 15, pasal 22, dan pasal 23.